Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Setiawati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tanjung Pura. Saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan siklus kedua di SMA Negeri 3 Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan pembacaan doa ya, agar pembelajaran kita dapat Ibu sampaikan dengan baik dan dapat kalian terima dengan baik pula. Silakan dipimpin doanya, Bang. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Doa sudah. Sekarang Ibu akan presensi kalian ya. Sekretarisnya mana ini? Ada yang tidak masuk hari ini, Kak? Masuk semua. Jadi alhamdulillah ya, berarti hari ini kita dalam keadaan sehat semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk belajar ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan membahas satu materi tentang teks yang di dalam teks itu banyak terdapat informasi atau teks itu mengandung suatu informasi ilmu pengetahuan ya tentang suatu hal. Coba ada yang bisa tebak tidak materi kita hari ini apa? Teks eksposisi pintar. Nah, jadi dalam pembelajaran ini Ibu harapkan kita yang pertama bisa mencapai tujuannya nomor 1. Kalian dapat menemukan struktur isi dari teks eksposisi. Yang kedua, kalian dapat menganalisis struktur teks eksposisi. Yang ketiga, kalian dapat menelaah struktur kebahasaan dari teks eksposisi. Itu di pengetahuannya. Kemudian di bagian keterampilannya diharapkan kalian bisa menyusun teks eksposisi dan nanti dapat mempresentasikan teks eksposisi. Jelas sampai di sini? Nah, sebelum kita memulai lebih dalam lagi membahas tentang teks eksposisi, masih ingat tidak kalian materi apa yang sudah kita bahas di minggu lalu? Apa itu? Teks laporan hasil observasi. Ada yang ingat apa itu? Laporan hasil observasi, Kak? Nah, kegiatan mengumpulkan fakta ya, data-data di lapangan. Nah, materi kita hari ini masih berkesinambungan, masih berkaitan karena kita masih membahas tentang teks tetapi isinya tentang suatu informasi atau pengetahuan. Semangat ya belajarnya ya. Nah, karena dengan semangat itu modal utama kita untuk bisa mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Betul? Oke, kalau semangat, kita mulai ke materinya. Baik, ke pengertiannya dulu. Pengertian tadi sudah jelas ya pengertiannya ya. Coba siapa yang bisa membaca ini? Nah, Bang, baca Bang. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Oke. Teks eksposisi itu seperti penjelasan Ibu dari awal merupakan teks yang berisikan informasi dan pengetahuan tentang bidang tertentu. Jelas ya pengertiannya? Oke, lanjut. Setelah pengertiannya, kita mempelajari tentang struktur atau bagian-bagiannya. Ibaratkan manusia itu ada kerangkanya kan, ada kepala, ada pundak, kaki. Nah, ini teks eksposisi juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama apa? Tesis. Ya, atau pendapat, berisi tentang pendapat seseorang. Nomor 2. Argumen itu berisi tentang penjelasan tentang tesisnya atau yang mendukung tesis. Yang ketiga,
Penegasan ulang atau penutup. Di sini ditegaskan lagi apa yang sudah dinyatakan di tesis dan argumen tadi. Jelas di sini? Ada pertanyaan untuk poin struktur teks eksposisi? Ayo, ada pertanyaan? Ya, Kak. Bu, pendapat itu pendapat siapa? Nah, ada pertanyaan teman nih. Bu, pendapat itu berisi pendapat siapa ya? Ada yang bisa jawab tidak? Ini tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, Bang. Ya, Bang, jawab, Bang. Ya, jawab, Bang. Pendapat penulis atau pendapat orang lain. Nah, pendapat itu berisikan tentang pendapat penulis atau orang lain tentang suatu hal atau tentang pengetahuan di bidang tertentu. Jelas, Kak? Lanjut, ada pertanyaan lagi? Nah, Kak, apa pertanyaannya? Penegasan ulang itu sama tidak dengan kesimpulan? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, penegasan ulang itu sama tidak dengan kesimpulan ya? Ada yang bisa jawab tidak ini? Ya, Kak. Penegasan sama dengan kesimpulan karena disimpulkan juga merupakan penegasan hal yang telah disampaikan. Iya, betul sekali, pintar. Jadi penegasan ulang sama halnya seperti kesimpulan karena berisi tentang penegasan atau kesimpulan dari tesis dan argumen tadi. Masih ada? Ya, mana? Iya, pertanyaan teks eksposisi itu biasanya membahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Kak, depan. Jawabannya tentang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, misalnya membahas tentang pendidikan, tentang ekonomi. Ya? Jelas tidak nih? Jelas ya. Oke, kalau jelas kita lanjut. Setelah struktur kita ke karakteristik teks eksposisi. Nah, masih ada yang ingat apa itu karakteristik? Ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, siapa mau baca nih? Nah, baca, Kak. Memaparkan pendapat terhadap suatu masalah dalam bidang tertentu. Iya, memaparkan pendapat. Tadi sesuai dengan strukturnya, ada pemaparan tentang pendapat. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah, Bang baca. Uraian bersifat objektif. Uraian bersifat objektif. Tidak ada memihak, apa adanya. Lanjut, poin 3. Kak. Penjelasan diperkuat melalui penyajian fakta yang dilengkapi dengan angka. Nah, ini ada penyajian sesuai fakta yang disertai dengan angka, ya. Karena biasanya kalau fakta menyangkut angka, di situ akan lebih mudah dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya. Lanjut, poin selanjutnya. Kak, baca. Karangan diakhiri dengan penegasan, bukan ajakan atau permintaan dukungan. Nah, karangan diakhiri dengan penegasan. Karena ini hanya teks yang berisikan informasi saja, jadi tidak ada ajakan di situ. Ya, jelas nih? Lanjut, poin selanjutnya, Kak. Memuat tentang hubungan sebab dan akibat. Ya, memuat hubungan tentang sebab akibat. Nanti di situ dijelaskan apa penyebabnya, kemudian apa akibatnya. Jelas poin ini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, tanya, Kak. Bu, apa arti uraian bersifat objektif? Nah, objektif tadi sudah ada Ibu jelaskan nih. Siapa yang bisa menjawab nih? Bang, objektif itu apa, Bang? Hanya semata-mata hanya untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa adanya maksud. Iya, hanya semata-mata untuk mengetahui apa sih maksudnya, ya. Tidak ada memihak salah satu pihak, ya, apa adanya. Ada lagi yang bertanya? Kak. Bu, mengapa fakta selalu melekat dengan angka? Mengapa fakta selalu melekat dengan angka? Nah, biasanya kalau ada fakta, biasanya ada disertai dengan angka-angka itu. Ada yang bisa jawab nih? Saya, Bu. Jawab, Bang. Karena jika dengan angka data akan semakin akurat dan dengan jelas dapat dijelaskan. Pintar. Seperti penjelasan Ibu tadi, kalau disertai dengan angka akan lebih mudah kita mempertanggungjawabkan kebenarannya. Jelas tidak? Jelas, Bu.
Ada pertanyaan lagi? Nah, Kak. Mengapa karangan tidak diakhiri dengan ajakan? Mengapa karangan tidak diakhiri dengan ajakan? Ada yang bisa jawab nih? Saya Bu, Jawab Bang. karena teks eksposisi hanya bersifat informasi, bukan ajakan untuk melakukan sesuatu. Pintar sekali. Karena teks eksposisi hanya berisikan tentang suatu informasi, bukan ajakan. Jelas ini? Baik, kalau jelas kita lanjut lagi ke kebahasaan eksposisi. Nah, ada yang bisa baca nih? Yang pertama nih. Ya, Bang, baca Bang. Pronomina merupakan kata ganti yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi diungkapkan. Contoh, saya, aku, kamu, dan mereka. Oke, pronomina. Ingat, pronomina bukan promina. Kalau promina itu apa? Bubur bayi. Tapi ini pronomina atau kata ganti. Biasanya contohnya tuh ada saya, aku, kamu, dia, mereka. Lanjut, poin 2. Siapa mau baca? Ya Bang, baca Bang. Kata benda atau nomina. Kata benda adalah kata yang mengacu kepada nama seseorang, binatang, tempat, dan benda. Oke, kata benda. Ya, contohnya seperti apa ya kata benda itu ya? Meja, kursi, manusia juga kata benda, kan nama orang itu katanya. Jelas ya? Lanjut, kata kerja. Siap. Kak baca kata kerja. Adalah kata-kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Iya, namanya juga sudah kerja kan? Berarti yang menjelaskan tentang suatu pekerjaan ya, atau yang dilakukan. Lanjut. Nah, Kak baca. Kata sifat merupakan kata yang menyatakan sifat atau keadaan dari suatu nomina atau suatu pronomina kata ganti. Contoh pintar, baik, besar. Oke, kata sifat merupakan kata yang menyatakan sifat atau keadaan. Contohnya pintar, baik, besar, dan sebagainya ya. Jelas nih? Lanjut, poin terakhir. Siapa mau baca? Yuk, baca ya. Nah, baca Kak. Adverbia atau kata keterangan. Adverbia merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contoh, sangat, hanya, akan, dan lebih. Oke, kata keterangan. Namanya saja sudah keterangan, berarti berfungsi untuk menerangkan suatu hal yang ditulis. Misalnya, Ani sangat rajin membantu orang tua. Nah, sangat kan? Berarti Ani itu sangat rajin dia, ya. Jadi menerangkan fungsinya. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Bang, tanya Bang. Bu, kalau pronomina kita, kami itu merupakan kata ganti apa? Nah, kalau kita, kami, pronomina itu merupakan kata ganti apa ya? Ada yang tahu tidak? Kak, ada yang tahu? Merupakan kata ganti jamak karena kalau saya, aku itu merupakan kata ganti tunggal. Nah, merupakan kata ganti jamak, Bang. Karena lebih dari satu. Jelas ya? Oke, ada yang bertanya? Ada yang bertanya lagi? Bang. Contoh kata keterangan. Contoh kata keterangan katanya. Ada yang bisa jawab? Kak. Contohnya yaitu memakai dari sini sana. Memakai dari sini sana, ya Bang? Jelas ya? Lanjut, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah semua, berarti jelas. Kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, ini nanti setelah kalian menjawab pertanyaan pengetahuan, kalian diharapkan bisa menyusun teks eksposisi. Ada cara-caranya nih, ada berapa poin itu? Ada 6 poin. Yang pertama, menentukan tema. Nanti sebelum kalian menyusun teks eksposisi, akan Ibu berikan temanya ya. Jadi bisa kalian buat nanti. Kemudian 2, menentukan tujuan. Tujuannya untuk apa eksposisi itu? Ya. Nomor 3, mengumpulkan data. Nanti kalian bisa mencari referensi untuk membuat teks eksposisi. Lanjut, mengembangkan kerangka teks eksposisi. Pernah tidak kalian buat di SMP, kalau biasanya mau mengarang itu kalian buat kerangkanya dulu? Pernah ya? Nah, kemudian dari kerangka itu nanti akan kalian kembangkan menjadi teks eksposisi. Ya. Kemudian di poin F, menyunting teks eksposisi.
menyunting, ya, bukan mempersunting. Menyunting teks eksposisi. Jadi kesalahan-kesalahan apa nanti diperiksa mana yang salah dan mana yang benar. Jelas nih? Ada pertanyaan? Nah, tanya Kak. Boleh tidak jika menyusun teks eksposisi tidak memakai kerangka? Nah, kira-kira boleh tidak ya kalau menyusun eksposisi itu tidak memakai kerangka? Langsung saja jadi gitu. Ada yang bisa jawab enggak menurut? Hah, Kak? Boleh agar cepat. Nah, katanya praktis tuh. Boleh Kak, biar cepat katanya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kalian membuat kerangka dulu. Agar apa? Agar pembelajaran atau materinya itu sistematis. Kita tahu mana yang awal dulu, yang kedua, dan selanjutnya. Agar lebih terarah begitu Kak. Ya Kak ya? Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Tanya Kak. Apa maksud dari teks eksposisi kok disunting katanya? Hah, ada yang bisa? Mencari kesalahan atau membenarkan yang salah. Iya, tadi manfaat dari menyunting teks itu agar kita tahu mana yang salah dan mana yang benar sehingga bisa kita perbaiki agar menjadi teks yang bagus, yang baik. Jelas nih? Oke, jelas. Kalau jelas sudah selesai materi kita ini. Nah, dari pemaparan tadi pengertiannya sudah, ciri-cirinya sudah, kemudian kebahasaannya sudah, kemudian cara menyusunnya pun kalian sudah tahu. Coba, Ibu ingin bertanya satu hal nih, sebenarnya apa tujuan dari teks eksposisi ini ya? Ada yang bisa jawab? Ah, Bang, jawab Bang. Agar pembaca mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Oh, pintar. 2 jempol untuk Abang tuh ya. Agar apa? Agar pembaca mengetahui tentang suatu informasi atau pengetahuan dalam bidang tertentu. Jelas sampai di sini? Jelas ya. Nah, kalau jelas, agar kalian lebih mudah untuk membuat teks eksposisi, akan Ibu putarkan video contoh teks eksposisi ya. Nanti tolong diperhatikan dengan baik. Mudah mendapatkan narkoba. Pernyataan pendapat, tesis. Dewasa kini semua orang sudah bisa mengakses segala informasi dan komunikasi dengan mudah. Hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet, maka semua kehidupan yang ada di dunia bisa diakses. Hal tersebut sayangnya juga berlaku untuk narkotika dan obat-obatan. Narkoba semakin mudah saja dibeli dan didapatkan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Argumentasi. Menurut sebuah penelitian, narkoba bahkan sudah mulai merambah ke anak-anak sekolah dasar. Sungguh memprihatinkan sekali generasi muda kita saat ini. Fenomena ini terjadi bisa saja karena kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap lingkungan anaknya. Di samping itu, sebagian besar anak sekolah dasar zaman sekarang sudah mempunyai handphone sehingga bisa dengan mudah mengakses dunia luar. Penegasan ulang, kasus peredaran narkoba tidak akan bisa berhenti sebelum akarnya dibasmi terlebih dahulu. Kasus ini bisa saja berkembang pesat di lingkungan sekitar kita. Tentu sangat disayangkan jika narkoba dapat menjarah anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, harusnya hukum bisa lebih tegas lagi kepada para pelaku kasus narkoba yang sudah ditangkap, agar mereka jera dan tidak bermunculan lagi oknum-oknum selanjutnya. Oke, sudah ya kalian menyaksikan contohnya? Kira-kira bisa tidak kalian menyusun nanti nih? Bisa. Mantap sekali. Nah, kalau bisa, sekarang untuk kegiatan kalian, silakan kalian bergabung sesuai kelompok yang kemarin sudah kita tentukan, ya. Silakan bergabung. Nah, kalian sudah bergabung dengan kelompok kalian kan? Nah, Ibu jelaskan cara pengerjaannya. Kalian buka LKPD kalian yang sudah Ibu bagikan.
kalian kerjakan dulu yang soal pengetahuan 1 sampai 5 dengan menggunakan teks yang berjudul Belajar Biar Pintar ya. Kalian kerjakan 5 soal itu. Kemudian nanti untuk menyusun teks posisinya, perwakilan kelompok itu nanti maju mengambil di sini di amplop untuk jadikan untuk kalian jadikan tema nanti. Jadi kalian pilih gambar di sini, kalian buka nanti. Nah, itulah tema yang akan kalian susun menjadi sebuah teks eksposisi. Setelah itu kalian tampil nanti di depan. Ingat, namanya berkelompok berarti pembagian tugas biar sama-sama bekerja dan berbicara di depan nanti. Jelas tidak? Nah, untuk perwakilan kelompok 1 mana? Nah, maju Kak. Ambil gambar yang akan dijadikan tema untuk menyusun teks eksposisi. Nah, kakak ini suka warna merah rupanya. Dibuka Kak. Nah, tentang apa itu? Tentang kemacetan dan masa depan kita. Nah, jadi kelompok 1 akan membuat eksposisi yang bertemakan tentang kemacetan. Oke Kak, silakan duduk. Di bawah saja Kak. Nomor 2, kelompok nomor 2, silakan. Nah, suka warna apa Kak? Warna pink. Membahas tentang sanakan. Penting orang tua terhadap remaja. Nah, kelompok 2 akan membuat eksposisi yang bertemakan peran penting orang tua. Oke Kak, silakan. Lanjut. Kelompok 3. Nah, maju Kak. Warna apa yang Kakak suka? Warna kuning. Kuning itu belum mandi biasanya kan? Nah, gambar apa itu Kak? Bahaya membuang sampah di sungai. Oh, berarti membuat eksposisi yang bertemakan tentang membuang sampah di sungai. Ayo. Lanjut. Kelompok 4. Ayo Kak. Nah, warna apa Kak? Sisa 2 nih. Hijau. Warna hijau saja. Tentang Pohon tumbang penyebab macet. oh, kemacetan, pohon tumbang ya. Oke, lanjut Kak. Kelompok terakhir tidak ada pilihan lagi, hanya ada warna biru. Tentang apa Kak? Tentang kebersihan lingkungan sekolah. Nah, berarti kelompok 5 akan membuat eksposisi yang bertemakan tentang kebersihan. Oke, silakan. Nah, nanti setelah kalian tampil, kalian selesai membacakannya, kalian tempelkan hasil eksposisi kalian ya, yang kalian tulis di kertas origami yang sudah Ibu bagi ya. Nah, nanti ditempelkan sini, di sini, jadi nampak hasil kalian nanti. Oke? Ada pertanyaan tidak? Saya Bu. Nah, silakan dikerjakan yang lain ya. Bu, apakah membuat eksposisinya harus sesuai dengan gambar yang kita dapatkan? Nah, membuat eksposisi harus sesuai dengan tema atau gambar yang sudah kalian dapatkan tadi kan? Itu gunanya Ibu tadi membagi kalian agar temanya setiap kelompok itu berbeda. Ya Kak, sesuaikan dengan gambar yang tadi. Ada pertanyaan lagi? Nah, Yang 5 pertanyaan itu harus dijawab semua. iya, 5 pertanyaan itu pengetahuan dan dijawab semua. Baru nanti menyusun eksposisinya ya. Oke. Ada apa Kak? Membuat teks eksposisi apakah harus sama persis dengan gambar? Ya, harus sama percis. Ya, paling tidak kalau tentang membuang sampah berarti tentang membuang sampah di sungai, ya. Sesuaikan dengan gambar yang kalian dapat tadi. Ya. Gimana? Kelompok berapa ini? 4. Nah, kelompok 4 jelas tidak? Jelas Bu. Udah selesai ngerjakannya? Nah, cepat lanjut. Kelompok 1 aman? Aman. Udah dijawab nih? Dibagi, namanya kelompok itu dibagi tugasnya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Ini dikoyak saja Kak, biar cepat ngerjakannya. Kan? Ininya dikoyak. Dibagi. Nah, siapa yang jawab, siapa yang jawab. Ini udah dijawab belum? Ini Bu. Yuk, cepat ditulis. Apa?
Ya, tahu jawabannya? Sama-sama Kak. Ditulis. Nah, nih ada masalah? Oh, mantap. Udah, jawabannya udah dapat belum? Oke, sudah. Sip. Kelompok ini aman? Pintar. Dibagi tugasnya. Ibu beri waktu 10 menit lagi ya. Nanti setelah selesai kalian presentasikan di depan.
Nah, sudah nih, sudah semua selesai mengerjakannya? Bisa kita mulai tampil ya? Sudah selesai? Sudah selesai, Kak? Sudah, Bu. Kak? Nah, kelompok depan nih, sudah selesai belum? Oh, sudah. Apa yang dibicarakan? Pembagian tugasnya sudah? Oke. Nah, sekarang kita mulai tampil ya. Mulai, silakan kalian tampil. Ya, kalian membacanya, ingat intonasinya harus bagaimana agar didengar dengan teman di bangku ya. Kita mulai kelompok 1. Mana kelompok 1 nih? Nah, silakan tampil, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Diskusikan bersama teman kelompokku. Tentukan struktur yang ada pada teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. 1. Tesis. 2. Argumen. 3. Penegasan ulang. Soal nomor 2. Apa isi dari teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar? Jawabannya, perbaikan sistem pendidikan di Indonesia agar pendidikan dapat berkualitas seperti di negara maju. Soal nomor 3. Diskusikan bersama kelompokmu, identifikasilah struktur teks eksposisi pada teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. Jawaban, tesis terdapat pada paragraf pertama, argumen terdapat pada paragraf kedua, dan penegasan ulang berada di paragraf akhir. Soal nomor 4, diskusikanlah bersama teman kelompokmu. Temukan 3 unsur pembahasan di teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. Jawaban 1. Kerjasama, kata kerja. 2. Adverbia, kata keterangan. 3. Kata benda nominal. Soal nomor 5. Diskusikanlah bersama kelompokmu susunlah langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi dengan tema kebersihan atau puasa. Jawabannya, langkah-langkah dalam pembuatan teks eksposisi yaitu menentukan tema, menentukan tujuan, mengumpulkan data, membuat kerangka teks eksposisi, mengembangkan kerangka teks eksposisi, menyunting teks eksposisi. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan teks eksposisi berjudul Kemacetan dan Masa Depan Kita. Tesis, transportasi merupakan kebutuhan dari berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi. Tipe kegiatan sosial maupun ekonomi yang berbeda dengan kegiatan transportasi yang berbeda pula. Argumentasi, kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang sifatnya berulang. Misalnya terjadi pada para pekerja dan orang-orang yang menempuh pendidikan di sekolah atau kantor. Di kota-kota besar, kemacetan terjadi hampir setiap hari di titik-titik yang menjadi jalur pergerakan utama pada pekerja kantoran menuju lokasi kerja, serta siswa dan mahasiswa yang menuju sekolah dan kampus. Kemacetan yang berulang dalam jangka waktu yang lebih panjang cenderung terjadi pada musim liburan dan menjelang hari raya. Dalam rentang waktu tersebut, kemacetan juga dapat dirasakan di pusat kota sebagai tujuan wisata dan tempat menginap seperti Malioboro, Rawirotama, serta jalan-jalan yang menuju objek wisata seperti Parangtritis. Penegasan ulang. Kemacetan harian yang dominan umumnya ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup internal. Upaya mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan salah satu solusi yang diterapkan. Jika tidak, maka kemacetan akan terus berulang dan akan memberikan dampak pada masyarakat itu sendiri. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 lagi ya. Tadi kelompok 1 sudah menempelkan hasil dari pekerjaannya di styrofoam ini, ya. Lanjut kelompok 2, silakan jaga jaraknya dulu barisnya. Iya, jaga jaraknya dulu, Kak. Oke, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami.
Tentukan struktur yang ada pada teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Soal nomor 2. Apa isi dari teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar? Isi dari teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar adalah perbaikan sistem pendidikan di Indonesia agar pendidikan dapat berkualitas seperti negara maju. Soal nomor 3. Diskusikanlah bersama kelompokmu, identifikasikanlah struktur teks eksposisi pada teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. Tesis, dari kalimat sadar tidak sadar sampai dengan baik. Argumentasi, dari kalimat ada seorang sampai dengan 3 sampai 4 jam saja. Dari penegasan ulang, dari kalimat seharusnya kita sampai dengan aspek yang ada. Soal nomor 4. Diskusikanlah bersama kelompok. Temukan 3 unsur kebahasan di teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. Jawabannya kata kerja, kata dia, atau kata keterangan, kata benda atau nominal. Soal nomor 5. Diskusikanlah bersama kelompokmu tentang langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi. Jawabannya 1. Menentukan tema, 2. Menentukan tujuan, 3. mengumpulkan data. 4. Membuat kerangka teks eksposisi, 5. Mengembangkan kerangka teks eksposisi, 6. menyunting teks eksposisi. Baiklah, itu hasil kerja kami. Selanjutnya kami akan membacakan teks eksposisi kami yang berjudul Peran Penting Orang Tua Terhadap Remaja. Tesis, orang tua tentu merasa bahagia ketika melihat pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anaknya. Namun, ketika anak-anak mulai menginjak usia remaja, mereka lebih suka menghabiskan waktu tanpa ingin diawasi oleh orang tua. Inilah salah satu hal yang mengkhawatirkan dan cukup berbahaya bagi remaja. Maka dari itu, peran orang tua tetap sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, meski mereka sudah beranjak dewasa. Argumentasi diawali dengan karakter seorang remaja ingin tahu dan ingin mencoba banyak hal baru. Tak jarang mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Selain itu, remaja merupakan masa ketika anak-anak mulai belajar tentang siapa diri mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, peran orang tua dibutuhkan sebagai penyangga agar anak-anak tidak jatuh ke lubang yang salah dan dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan mereka. Komunikasi antara orang tua dan anak juga merupakan salah satu peranan penting dalam mendidik dan membimbing anak remaja. Misalnya dengan membantu, mengarahkan, menyayangi, menasehati, dan lain sebagainya. Penegasan ulang, berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua akan selalu memegang peran penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Meskipun mereka sudah beranjak remaja, mereka tetap harus dikontrol dan dibina oleh orang yang lebih baik atau lebih tua. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 2 sudah tampil. Sekarang giliran memberi tanggapan untuk yang menyaksikannya. Yo, siapa dulu nih? Kelompok 5 dulu lah. Kelompok 5 beri tanggapan kelompok 5. Iya, hasil pekerjaan dan penampilan sudah bagus, Kak. Lanjut, kelompok 4 beri tanggapan. Ya. Penampilannya sudah baik dan hasil pekerjaannya sudah bagus. Nah, sudah baik dan sudah bagus. Mantap. Kelompok 3. Yo, ditanggapi. Mana kelompok 3? Nah. Hasil pekerjaan sudah bagus, hanya saja membacanya terlalu cepat. Oh, terlalu cepat, Kak. Jangan ngebut, Kak. Ya, lanjut. Kelompok terakhir. Hasil kerjanya sudah bagus dan suaranya baru jelas. Nah, sudah bagus, sudah jelas. Nah, banyak pujian nih untuk kelompok 2. Mantap ya, tepuk tangan buat mereka. Nah, sekarang silakan hasil eksposisinya ditempelkan di sini. Mana? Nah, di kelompok 2 sini, Kak. Iya, sudah ya. Berarti sudah 2 kelompok yang tampil. Oke, silakan, Kak. Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami
mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Ibu Tuti. Soal nomor pertama, diskusikan bersama kelompokmu, tentukan struktur yang ada pada teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. 1. Tesis. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang. Soal nomor 2, apa isi dari teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar? Perbaikan sistem pendidikan di Indonesia agar pendidikan dapat berkualitas seperti di negara maju. Soal nomor 3, diskusikanlah bersama kelompokmu. Identifikasilah struktur teks eksposisi pada teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. Nomor 1, tesis. Struktur dari kata sadar tidak sadar sampai kata pembelajaran dengan baik. 2. Argumentasi dari kata ada seorang sampai hanya 3 sampai 4 jam saja. 3. Penegasan ulang dari kata seharusnya sampai kata aspek yang ada. Soal nomor 4, diskusi. Temukan 3 unsur kebahasaan di teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. 1. Kata kerja. 2. Kata kerja atau kata keterangan. 3. Kata benda atau menghina. Soal nomor 5, diskusikan bersama kelompokmu susunan langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi dengan tema kebersihan atau pasangan. Yang pertama, menentukan tema. 2. Menentukan tujuan. 3. Menentukan data. 4. Membuat kerangka teks eksposisi. 5. Mengembangkan kerangka teks eksposisi. 6. Mengunjung teks eksposisi. Yo, silakan dibaca. Selanjutnya kami akan membaca hasil teks eksposisi yang telah kami buat, yang berjudul Bahaya Membuang Sampah di Sungai. Tesis. Di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai seolah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai tersumbat dengan sampah-sampah tersebut, sehingga pada saat hujan turun dengan intensitas yang terus-menerus membuat sungai meluap serta menimbulkan bencana banjir. Argumentasi. Dari waktu ke waktu jumlah individu yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum merasa kapok membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Padahal korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal dunia akibat banjir. Penegasan ulang. Seharusnya jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Nah, kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah menampilkan hasil pekerjaannya. Silahkan kelompok lain untuk menanggapinya. Dari kelompok berapa dulu nih? Kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 4? Ya, beri tanggapan Kak. Ya, suaranya kurang jelas katanya Kak. Sudah jelas Kak belum tadi itu Kak? Sudah katanya Kak. Oh, sudah katanya Kak. Nah, kelompok 5 berikan tanggapan. Penampilan sudah baik dan teks yang dibuat sudah sempurna. Penampilannya sudah baik, teksnya sudah sempurna. Oke, kelompok berapa lagi? 1, silakan diberi tanggapan. Teks eksposisinya terlalu singkat. Oh, teks eksposisinya terlalu singkat Kak, kurang panjang. Lanjut, kelompok terakhir, berikan tanggapannya. Hasil pekerjaannya udah bagus Bu, tapi membacanya terlalu cepat. Oh, lagi-lagi membacanya semangat 46. Ya. Nah, kelompok 3 sudah tampil dengan baik ya. Hasil pekerjaannya juga sudah oke. Membuat eksposisinya memang dalam bentuk sederhana, jadi tidak perlu yang panjang-panjang ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, tempelkan di sini Kak hasilnya. Kita akan menampilkan hasil dari pekerjaan mereka. Tolong yang kelompok lain perhatikan, kemudian nanti memberi tanggapannya ya. Oke, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, tentukan struktur yang ada pada teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. Jawabannya tesis atau pendapat, argumen, penegasan ulang. Soal nomor 2, apa isi dari teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar? Isi dari nomor 2 adalah perbaikan sistem pendidikan di Indonesia agar pendidikan dapat berkualitas seperti di negara lain. Soal nomor 3, diskusikanlah bersama kelompokmu. Identifikasilah struktur teks eksposisi pada teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. 1. Struktur tesis, kalimatnya sadar tidak sadar sampai pembelajaran dengan baik. 2. Argumen, kalimatnya ada seorang yang ilmuwan sampai jam belajar yang hanya 3-4 jam saja. Yang ketiga, penegasan ulang, kalimatnya seharusnya kita dapat mencontohkan sistem pendidikan di negara maju dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada. Soal nomor 4, diskusikanlah bersama kelompokmu tentang segala kebiasaan di Suaranya Bang. Soal nomor 3, diskusikanlah bersama kelompokmu susunlah langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi dengan tema kebersihan pasar. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan tujuan. 3. Mengumpulkan data. 4. Membuat kerangka teks eksposisi. 5. Mengembangkan kerangka teks eksposisi. Dan 6. Menyunting teks eksposisi. Baik, bacakan hasilnya. Pohon tumbang penyebab macet. Tesis. Derasnya hujan disertai angin kencang membuat banyak pohon tumbang. Pohon tumbang itu kerap kali menghalangi jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Argumentasi. Pada Rabu 12 Juli, hujan deras dan angin kencang telah menyebabkan sebuah pohon di depan sekolah. Pohon besar tersebut tepatnya telah menutup jalan transportasi yang menuju Jalan Dewi Sartika, Kabupaten Sanggau. Untungnya tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Namun kendaraan terpaksa melewati jalan alternatif. Penegasan ulang, ironisnya Dinas Pertamanan yang bertanggung jawab atas pohon tumbang tersebut belum kunjung tiba setelah waktu yang cukup lama. Pohon tumbang itu menghalangi jalan raya sehingga jalanan ramai akan kendaraan-kendaraan yang saling berebut jalur dan menyebabkan kemacetan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 4 sudah menampilkan hasil pekerjaannya. Sekarang giliran memberikan tanggapan. Yo, kelompok berapa dulu yang beri tanggapan? Nah, Kak, beri tanggapan. Suaranya kurang jelas. Iya. Bang, suaranya kurang jelas katanya. Apalagi abangnya di ujung itu ya, Kak. Ah, suaranya lembut sekali. Lanjut. Nah, Kak, beri tanggapan. Nah, sudah bagus, tapi bacanya laju ya. Lanjut, kelompok siapa? Nah, beri tanggapan. Oh, sudah bagus ya. Lanjut, kelompok terakhir, Bang. Hasil pekerjaan tampilannya udah bagus. Nah, sudah bagus. Sip. Nah, jadi kelompok 4 tadi menampilkan hasil kerjanya sudah oke ya. Tadi teksnya juga sudah bagus, cara penyampaiannya membaca teks posisinya pun sudah bagus ya tadi ya. Kita beri aplaus untuk mereka. Nah, silakan ditempelkan di sini hasil pekerjaannya di kelompok 4. Iya, terus Kak. Iya. Berarti satu kelompok lagi yang belum tampil. Oke, silakan duduk. Baik, kelompok 5 akan menampilkan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan, Bang. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Yang pertama, tentukan struktur yang ada pada teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar.
Jawabannya, struktur tesis, argumen, dan penegasan ulang. Yang kedua, Apa isi dari teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar? Jawabannya, perbaikan sistem pendidikan di Indonesia agar pendidikan dapat berkualitas seperti di negara maju. yang ketiga, identifikasi. Jangan ditutup mukanya. Identifikasilah di struktur teks eksposisi pada teks eksposisi yang berjudul Biar Pintar. Tesis sadar tidak sadar, ternyata selama ini ada sesuatu yang salah dengan sistem pendidikan Indonesia. Padahal waktu efektif yang disarankan untuk belajar minimal 1 jam saja. 2. Argumentasi. Ada seseorang yang ilmuwan yang telah disimpulkan bahwa manusia masa kini merupakan produk sekolah yang dinantikannya akan berubah menjadi burung. Penegasan ulang. Mereka mempunyai jam belajar yang hanya 3-4 jam saja. Yang keempat, Soal nomor 4, temukan 3 unsur kebahasaan di teks eksposisi yang berjudul Belajar Biar Pintar. Jawabannya yaitu kata kerja, adverbia atau kata keterangan, kata benda atau nominal. soal nomor 5. Unsurlah langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi dengan tema kebersihan kasar. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan. Ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, membuat kerangka teks eksposisi. Lima, menambahkan kerangka teks. 6, menyuntikkan teks eksposisi. Oke, silakan hasil tes eksposisinya. Selanjutnya, kami akan membaca hasil teks eksposisi yang telah kami buat yang berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Tesis. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan lingkungan sekolah yang di sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajak siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tidak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik menjaga kebersihan sekolah lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruangan kelas. Argumentasi. Di kelas biasanya dilakukan pembagian tiket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas piket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis dulu. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti, membersihkan sekolah, setelah dan antara murid dan guru semakin akrab. Penegasan ulang. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu, kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara terus-menerus. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri tepuk tangan lah biar semangat mereka nih. Nah, berdiri dulu Kak, berdiri. Nah, sekarang kita berikan tanggapan untuk kelompok yang sudah tampil. Kak, coba beri tanggapan. Hasil pekerjaannya sudah bagus, Bu. Cuma suaranya ada yang kurang jelas, kayak kurang kesan. Iya. Pekerjaannya tambah Bang. Pembacanya tidak konsisten ya, gugup gitu. Oh, membacanya tidak konsisten, gugup. Apa yang terjadi dengan kelompok ini ya? Kok gugup sekali hari ini kan?
Nah, tambahan banyak komentar nih Kak. Tambahan Kak. Oh, mereka terlalu grogi, keras senyuman tuh mereka sekarang tertawa kan. Kelompok lain ya. Gugup dan suaranya kurang keras Kak ya. Lanjut kelompok. Beri tanggapan Bang. Itu bacanya masih gugup. Bacanya masih gugup. Suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas gugup. Ya, Bang. Yang terakhir, beri tanggapan. Bacanya terbata-bata, Bu. Membacanya terbata-bata. Apa yang terjadi dengan kelompok ini? Galau semua kayaknya nih. Nah, oke lah, beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, ditempelkan di sini. Pelan-pelan Kak. Oke, silakan. Baik. Dari kelima tadi kelompok yang sudah tampil penampilannya sudah bagus ya, walaupun masih ada yang gugup, masih ada yang grogi. Kemudian hasilnya tadi ada yang panjang, ada yang pendek. Nah itu ya, tapi itu tidak terlalu bermasalah karena kalian hari ini bisa memproduksi teks eksposisi itu sudah alhamdulillah ya, karena latihan pertama. Jadi ini bentuk eksposisi yang sangat sederhana. Intinya kalian sudah bisa menentukan tesisnya bagaimana, kemudian argumentasinya bagaimana, dan penegasan ulangnya bagaimana ya. Nah, kita beri aplaus untuk kelima kelompok yang sudah tampil. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Silakan kalian kembali ke tempat semula. Baik, materi kita hari ini sudah selesai. Kalian sudah melakukan pembelajaran tadi dengan baik ya. Sekarang coba satu orang tolong simpulkan dari hasil pembelajaran kita tadi. Siapa ya? Ya, tolong Kak. Dari materi yang telah disampaikan tentang pengertian teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi yang telah disampaikan secara singkat dan tepat. Yang kedua, struktur eksposisi terdiri atas tesis yang berisi pendapat, argumentasi yang berisi penjelasan yang mendukung tesis, penegasan ulang yang berisi dari pernyataan tesis dan argumentasi. Yang ketiga, membahas tentang kebahasaan teks eksposisi. Yang keempat, dan cara menyusun teks eksposisi. Nah, pintar. Terima kasih ya Kak ya. Kemudian selanjutnya untuk refleksi pembelajaran kita, siapa yang bisa merefleksi nih ya Kak? Materi yang disampaikan cukup jelas dan menyenangkan, tambah media yang digunakan juga cukup menarik. Ya, terima kasih ya. Nah, untuk tindak lanjut materi kita hari ini, silakan kalian di rumah mencari teks eksposisi dari media massa atau koran ya. Nanti bisa kalian print, kemudian kita kumpulkan dan kita akan menjadikannya clipping sehingga bisa kita baca sama-sama ya. Nah, tadi kalau pembelajaran dimulai dengan doa, sekarang akan kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang bisa memimpin? Tolong Bang. Iya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa. Terima kasih. Nah, pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.